Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tengku Qori sudah mulai bekerja ya, teman-teman, untuk membela para Habib Alawi, yang mana mereka mengungkap Said Qori, Tengku Qori ya, teman-teman. Said Qori ungkap fitnah kejam daripada Imaduddin dan pendukungnya terhadap ulama dan siqah di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat videonya seperti apa. Ya. Nah, oke. Dr. Ribut berada di Sudan, mungkin agak sedikit sinyalnya agak kurang ini ya, kurang bagus. Ya, lanjut. Artinya kita kembali kepada Dr. Ribut langsung memberikan tanggapan, silakan. Ya. Ya, halo? Halo, ya, silakan. Tadi saya baca. Anda boleh buka halaman 22 Kitab Abnaul Imam. Halaman 22 Kitab Abnaul Imam. Punya nggak kitab? Halo, Dr. Ribut. Ya, silakan dibaca aja. Ya, sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Toba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya, ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhaqqiq dari manuskrip tanpa tahqiq. Ya. Ketika beliau menulis ulang, pentahqiqnya menulis ulang, siapa pentahqiq pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah, ulama sunni yang kredibel, yang siqah dan terpercaya, mausuqah, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Toba adalah orang yang kadzib. Ya, muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama siqah. Oke. Beliau di sini mengatakan pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan, namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah, penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abu Muammar. Artinya penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup, tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhaqqiq untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5. Justru ini sangat kredibel secara logis. Tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhaqqiq. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhaqqiq penambahan itu, berarti Imaduddin sudah menuduh bahwa muhaqqiq itu pendusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ibnu Sadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kiai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang siqah dan mausuqah, sehingga orang siqah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban
Islam akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbutah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Ada gangguan sinyal tadi. Ya. Nah, tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang, ya, dari 1, 2, dan 3, ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia, dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus, ya. Tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silakan Anda buka naskah dia, lalu jawab, dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak? Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitbah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan. Berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Tadi saya luar biasa, kepada Anda, menyala apakah Anda Qori sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga Kita boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya. Pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya, tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan bahasa pentahqiq telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahqiq, dan sama dengan menuduh pentahqiq itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal. Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam kitab itu sudah lupa. Ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya. Dan saya katakan, Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah ternyata setelah saya kaji mendalam.
dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal, ya. Anda silakan Liberal, baca ya. informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan Nasab Alwi. Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Iya. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin, ya, berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu. Itu sama dengan kaidah dia, kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang lain. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya, ya, Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan satu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya, ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal. Karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh Ahlun Nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af, ya. Di situ sudah menjawab kita boleh, ya. Nah sekarang saya jawab, Abnaul Imam itu kitab abad kelima yang ditemukan oleh Ibnu Sadaqah di abad 910 Hijri. Iya. Ya, itu ditemukannya. Ditahqiq di abad 10 sekian wafatnya beliau kan. Terus dilanjutkan oleh Imam As-Safaraini, terus dilanjutkan oleh Imam Al-Maqdisi pentahqiqannya. Ya, artinya kitab tersebut sudah sangat kredibel, ditahqiq dan diketahui oleh ulama-ulama ahli nasabah terkemuka. 3 loh pentahqiqnya orang yang dari generasi ke generasi. Sementara Syajarah Al-Mubarakah hanya ditahqiq oleh satu orang, Said Mahdi Rajai. Nah, ketika orang menganggap Said Mahdi Rajai itu mengatakan dengan Syajarah Al-Mubarakah, Said Mahdi Rajai juga mengisbat Nasab Alwi. Apa yang jadi masalah? Sementara kitab Syajarah Al-Mubarakah tidak dikenal biografi penulisnya berdasarkan kitab ilmu tahqiq, ya. Setiap naskah kitab yang tidak diketahui biografi penulisnya, ya, siapa penulisnya itu tidak diketahui dengan pasti, maka kitab itu manhulah, kitab yang perlu diragukan, wa fihi nazar, dan pada kitab tersebut tidak mesti ada penelitian, gitu loh. Artinya kitab Syajarah Al-Mubarakah tidak kredibel, tidak ditahqiq oleh banyak ulama ahli tahqiq, gitu loh. Coba ulama ahli tahqiq 3 orang mengetahui Abnaul Imam, sementara Syajarah Al-Mubarakah hanya 1 pentahqiqnya, As-Sayyid Mahdi Rajai. Gimana? Ya. Nah sekarang saya jawab. Iya. Saya ingin bertanya juga ke Said Qori bahwa untuk buku atau yang lainnya, ya, naskah tentang antitesis terhadap Kiai Imad sudah berapa persen dan kapan kita publish, kita tunggu. Tapi sebelumnya silakan mungkin ada konfirmasi atau klarifikasi tadi yang diungkapkan oleh Dr. Ribut. Silakan Tengku Qori. Ya, baik. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nurhuda, tidak memberikan suatu narasi yang membuat kuat dan benarnya sebuah tesis Imaduddin, hanya berdasarkan statement private-nya, ya, terkait kritik saya terhadap kitab Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kritik saya terhadap Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis.
Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima, sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh, kejam loh. Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Tolong dijawab. Ya, saya baca. Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca, ya, kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya, Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan. Oke, mungkin langsung saja Said Qori, Anda bisa mempertajam bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah tidak palsu. Mungkin dari sisi mana Anda melakukan? Saya sudah jelaskan tadi Bang Yusuf Mas, saya sudah jelaskan tadi apa yang saya sampaikan. Hanya saja Dr. Ribut Nurhuda mengkritik saya terkait kitab Abnaul Imam dan menguatkan Imaduddin dalam menyampaikannya, gitu loh. Nah, saya kan bertanya, adakah dia membaca detail tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Dia menjawab, saya sudah membaca detail. Baik, ketika dia sudah membaca detail, saya kan wajar mempertanyakan dari mana dasarnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan kepalsuan kitab Abnaul Imam. Nah, terus dia menjawab, suruh baca sendiri. Bukan ini diskusi. Kalau dia bisa mengungkapkan karena dia seorang peneliti kitab Abnaul Imam, seharusnya dia mengungkapkan lafaznya. Saya ingin bertanya juga ke Said Qori bahwa untuk buku atau yang lainnya, ya, naskah tentang antitesis terhadap Kiai Imad sudah berapa persen dan kapan kita publish, kita tunggu. Tapi sebelumnya silakan mungkin ada konfirmasi atau klarifikasi tadi yang diungkapkan oleh Dr. Ribut. Silakan Tengku Qori. Ya, baik. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nurhuda tidak memberikan suatu narasi yang Bes ya guys ya, gila sih, luar biasa penjelasan dari Tengku Qori. Terdiam gak tuh ya para mukimat yang aku sebagai Dr. Ribut, daripada Suga TV juga. Luar biasa teman-teman. Yang jelas inilah perjuangan yang sangat tulus dari Tengku Qori kepada Habib Ba'alawi, ya teman-teman semuanya. Ya gua sangka para Habib Ba'alawi pun pastinya juga akan nonton mengenai video ini teman-teman semua. Jelas sangat-sangat luar biasa diapresiasi kita sebagai muhibbin kepada para Habib Ba'alawi untuk kerja nyata, ya. Ini bukan kerja sih, lebih tepatnya sebagai pembela para Habib Ba'alawi teman-teman, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.